Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, para subscriber, sahabat Mahkota Hati semuanya. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, rezeki mengalir deras tanpa batas. Insyaallah saya doakan. Yang lagi banyak hutang, insya Allah lunaskan hutangnya. Yang lagi punya banyak hajat, hajat A, B, C, D dan segala macamnya, saya doain semoga semuanya diwujudkan. Semoga semuanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ini dia, yang penting yakin. Minta ke Allah, kita punya Allah, Tuhan kita Allah. Insya Allah ketika kita minta apapun, Allah akan berikan itu, Allah kasih petunjuk. Syaratnya yakin, sabar, nggak putus asa, terus memohon kepada Allah. Insya Allah Allah akan buatkan jalan untuk kita untuk meraih apa yang kita impikan, insya Allah. Jangan lupa bersyukur ya, jangan lupa bersyukur buat teman-teman semuanya. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaan kita, yuk terus sama-sama kita bersyukur. Sambil menonton video ini, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, aku kaya. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat. Selalu, sudah, jangan pikirkan apa kata orang, tulis saja. Biarkan orang mau komen apa, biarin, itu urusannya sama Allah. Itu aja ya. Nah, baik, seperti biasa sebelum materi ya, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, monggo japri saya, ini nomornya. Kita ada grup umum, insya Allah gratis, dan kita ada kelas online. Dan pastinya berbeda ya kalau grup umum dengan kelas online itu. Pokoknya japri aja saya, kita bisa sharing. Kemudian yang mau daftar kelas online ya monggo japri saja. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas lagi-lagi di persoalan hutang. Ya, ini tentang mentok. Mentok itu artinya nggak ada jalan keluar ya. Yang nanya ke saya kan, yang japri ke saya itu kan banyak. Pak, saya sudah mentok, nggak ada jalan keluar. Saya sudah berusaha ke sana kemari, nggak ketemu jalannya. Saya pinjam uang ke teman, ke saudara, nggak ada. Justru saya dimaki, dihina, dijauhin. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Sebelum saya jawab ya teman-teman semuanya, saya itu berkali-kali saya sampaikan ya, baik di grup, di kelas umum, bahkan di video saya sebelum-sebelumnya, saya katakan, ketika Anda sudah mentok, nggak ketemu jalan keluar, jangan dipaksakan teman-teman semuanya. Segera balikkan ke Allah. Satu kalimat yang harus kita sampaikan, kita ucapkan dalam hati. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya ya Allah kecuali pertolongan dan kekuatan. Itu salah satu, ini ya bukti buat teman-teman semuanya, bukti nyata buat teman-teman semuanya yang selalu memaksa memaksa diri kita, memaksa pikiran kita. Ini buktinya. Kenapa Allah membuat kita mentok? Kenapa Allah menutup semua jalan-jalan itu? Kenapa Allah tuh kadang-kadang membuat kita tuh seolah mau putus asa? Itulah bukti bahwa kita manusia ini lemah, teman-teman semuanya. Anda memaksa mengandalkan kemampuan diri Anda, pikiran Anda yang terbatas. Diri kita, pikiran kita ini punya batasan, teman-teman semuanya. Berkali-kali saya sampaikan, kalau sudah mentok, sudah nggak ketemu jalan keluar, itu artinya kode signal dari Allah bahwa Allah itu ingin menolong kita tanpa perantara. Dan Allah itu kasih kode ke kita bahwa ente jangan takut, ente jangan putus asa, sini datang padaku, aku bisa selesaikan masalahmu, aku bisa lunasin hutang-hutangmu, aku bisa buka jalan untuk segala persoalan yang kau hadapin. Kira-kira gitu bahasa Allah. Kalau ente terus berpikiran tentang ya Allah gimana caranya nih ya, dari mana aja, anda paksa pikiran Anda yang punya keterbatasan, Anda nggak mampu. Saya katakan nggak mampu. Makanya berkali-kali saya sampaikan, keluhan utang gimana pun bentuknya itu ke Allah dulu. Jangan serta-merta itu Anda cari terus solusi. Ya memang kita butuh solusi, tapi jangan lupa sama yang memberikan solusi. Siapa? Allah. Dunia ini milik Allah. Masalah itu hadir ke diri kita itu ya juga karena izin Allah. Solusi hadir juga karena izin Allah. Jadi yang ngasih masalah itu Allah, yang ngasih solusi juga Allah. Nah, langkah awalnya itu tetap ke Allah. Saya sampaikan begini ya karena saya juga itu begitu. Bahkan sampai sekarang ini tuh saya melatihnya begitu. Dalam hati itu ya Allah gimana. Atau kalau saat ini misalnya, saya kasih contoh ya buat teman-teman semuanya ya. Selalu saya ulang-ulang kata-kata ini gitu, bahwa kita itu nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa. Oh kita itu kan ini banyak yang yang sudah saya jawab itu WA-nya ke Allah dulu, terus dia bilang sudah Ustadz, saya sudah tahajud, sudah mengamalkan zikir, sudah sholawat, tapi pertolongan Allah belum datang. Saya bilang urusan
solusi, keajaiban, pertolongan itu bukan wilayah kita, itu wilayahnya Allah. Tugas kita itu lakukan doa, ikhtiar, selebihnya urusan Allah. Jangan memaksa. Makanya berkali-kali saya sampaikan, kalau Anda sudah berdoa kepada Allah, kemudian sudah beristighfar, sudah sholawat, sudah tahajud, sudah melakukan banyak ibadah, semua itu tawakal, pasrahkan sepenuhnya pada Allah. Kita nggak bisa maksa harus sesuai. Mau kita itu hutang kita biasa 1 miliar, kita berdoa, tahajud, terus kita berharap supaya uang 1 miliar itu segera datang. Nggak begitu bos caranya. Kita harus paham itu, bahwa kita ini yang atur hidup kita ini Allah, bukan kita. Jadi yang penting itu gini ya teman-teman soalnya. Yang penting kita sudah ke Allah, kita ibadah bagus, berdoa sesuai yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Selebihnya urusan Allah. Tugas kita hanya sebatas itu. Biarkan tugas Allah selanjutnya. Allah yang menyelesaikan itu semua. Ingat, dengan caranya, bukan dengan cara kita. Kita nggak perlu menerka-nerka Allah itu menolongnya seperti apa, kapan, dari mana, apa iya. Nggak mampu bro, kita nggak bakal mampu itu. Kenapa? Itu sudah wilayahnya Allah, semuanya itu misteri gitu ya. Semuanya itu misteri dan semuanya itu haknya Allah, kuasanya Allah. Tugas kita itu hanya meyakini bahwa Allah itu maha penolong. Ketika Allah memerintahkan kita banyak istighfar, banyak tahajud, banyak sholawat, banyak berzikir, kemudian Allah janjikan siapa orang yang beristighfar akan diberikan jalan, akan diberikan solusi, akan diberikan rezeki. Sudah, tugas kita hanya sebatas itu. Ya sudah, lakukan saja istighfar itu. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Selebihnya udah, lepaskan ke Allah. Lakukan kegiatan kita, lakukan aktivitas kita seperti biasa. Bekerja. Kalaupun kita tetap ditagih dalam keadaan terdesak, kita nggak punya, ya sudah, hadapi. Terima segala resiko itu. Karena memang ini hidup, bukan kita yang ngatur Allah. Tapi ingat ya teman-teman, ketika kita awalnya sudah ke Allah, kalaupun kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang nggak sesuai dengan keinginan kita, insya Allah pasti dikuatkan sama Allah. Makanya sampai hari ini tuh saya menyarankan ke teman-teman yang japri ke saya, yang di grup umum atau yang di kelas itu, saya selalu bilang, belajarlah untuk menerima, belajarlah untuk bisa ridho dengan ketetapan dan takdir Allah itu. Nah, syarat pertolongan Allah itu kan kita menerima dulu, sabar dulu, sesuai kata Quran, wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya sabar dulu, terima dulu masalah itu, terima dulu Anda dimaki, Anda dihina, Anda dikucilkan, mungkin terima dulu Anda diusir dari kontrakan, segala macam. Kita harus menerima itu dulu. Tapi dibalik dari itu Allah sudah siapkan kebahagiaan. Caranya apa? Ya caranya ke Allah. Toh juga belum tentu rumah itu disita. Kalau bukan karena izin Allah, belum tentu kita juga diusir dari kontrakan kalau belum izin Allah. Yang penting kita tuh jangan jauh-jauh sama Allah. Yang penting kita tuh cepat geraknya ke Allah gitu. Sholat kita perbaikin, tahajud kita perbaikin, kita hidupkan sunnah, sholawat, ya pokoknya berbagai ibadah itu kita lakukan. Selebihnya urusan Allah. Apapun hasilnya urusan Allah. Hadapin semuanya, karena cuman sebatas itulah yang bisa kita lakukan. Dan yang terpenting itu adalah keyakinan diri kita dengan Allah itu ya, bahwa kita tahu bahwa Allah itu maha penolong, Allah itu maha mengabulkan, Allah itu bisa melunasi hutang kita. Kita yakin enggak? Menurut saya itu bukan dari banyaknya amalan ya teman-teman. Kalaupun banyak amalan tapi kalau kita nggak yakin, nggak terima, ini menurut saya kurang powerful. Kenapa? Karena saya dulu begitu. Kan saya pernah bilang bahwa saya itu ibadah ekstrim, bahkan overdosis saya katakan tuh ya. Beberapa ya mungkin 1 bulan lebih itu saya ibadahnya pul-pulan gitu ya, semacam kayak memaksakan diri karena saking pingin ditolong Allah gitu. Tapi ternyata setelah pengalaman saya lakukan itu bukan begitu ternyata caranya teman-teman. Artinya yang penting kita ibadah, dinikmatin santai sesuai dengan kemampuan kita nggak terbebani, kita menikmati ibadah itu. Di situ nanti jalan itu akan dibuka sama Allah. Kita pun merasa ridho, pasrah, baik sangka sama Allah. Apapun yang terjadi hari ini itulah yang terbaik, itulah salah satu ya takdir hidup yang harus kita jalani. Tapi tetap berprasangka baik, berpositif thinking gitu ya, bahwa ujian yang terjadi pada diri kita itu adalah termasuk salah satu untuk mengangkat derajat kita gitu. Percaya deh teman-teman, sama nggak ada kesulitan yang abadi, insya Allah diganti dengan kebaikan, diganti dengan kebahagiaan, karena itu udah sunatullah dan itu janji Allah. Yang penting terus perbaiki diri, perbaiki ibadah, jangan putus asa, terus berdoa, terus bersabar.
sudah biarkan saja, kita sambil menunggu ya boleh menunggu, tapi pasrahkan sepenuhnya pada Allah, bahwa cukup kita yakini insya Allah pertolongan Allah itu pasti datang. Kapan waktunya, dari mana jalannya, itu bukan ranah kita lagi, bukan urusan kita lagi. Urusan kita itu melaksanakan perintah yang sudah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Selebihnya urusan Allah. Biarkan Allah yang menyelesaikan tugas-tugasnya. Tugas kita sebagai hamba itu ya lakukan. Tugasnya Allah kan ya sudah, hak Allah itu nanti memberikan keajaiban, dan insya Allah pasti ditolong teman-teman. Yang penting kita yakin, istiqomah, sabar, ridho gitu ya, tetap berprasangka baik sama Allah, baik itu sesuatu yang kita terima yang sesuai dengan harapan kita atau tidak. Yang penting kita yakin, lakukan saja. Insya Allah satu saat nanti kesusahan ini, keterpurukan hidup kita ini akan diganti Allah dengan kebahagiaan, dengan tangisan kebahagiaan, dengan kesuksesan, kekayaan. Banyak contoh-contoh kok yang mereka itu yang tadinya hidupnya terpuruk, bangkrut, mereka bangkit, taubat ke Allah, akhirnya diganti dengan Allah dengan kebahagiaan. Bahkan 2 kali lipat kebahagiaan itu dia dapatkan dari kesusahan yang dia alami. Intinya teman-teman semuanya, jangan jauh-jauh dari Allah. Berniatlah terus untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, berusaha menjadi orang baik, berusaha menjadi orang yang patuh terhadap perintah Allah. Insya Allah kebaikan itu akan kita dapatkan. Solusi kebahagiaan itu insya Allah akan kita dapatkan. Ya selalu saya katakan, pertanyaannya kalau kita nggak minta ke Allah, kemana lagi? Kemana lagi teman-teman? Dunia ini milik Allah, bukan milik kita. Toh juga pada akhirnya akan kita tinggalkan. Kita juga akan menghadap kepada Allah ya. Jadi ya sudah, saran saya kalau lagi mentok, sudah ke Allah, sabar, minta kekuatan. Makanya berkali-kali saya sampaikan adalah banyakin minta ampun, istighfar sama Allah banyak-banyak, karena semua itu karena dosa kita. Real itu karena dosa kita, sehingga Allah kasih ujian kita seperti itu, kesulitan seperti itu, supaya kita menyadari, supaya kita taubat ke Allah, supaya kita menyadari bahwa oh kita nih karena kesalahan kita dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.